Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5A, 5B, dan 5C. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasanya ya. Jangan lupa sahur dan berbuka dengan makanan yang bergizi anak-anak ya, supaya kalian tidak kehilangan kekurangan gizi juga, tidak kena dehidrasi juga, banyak minum air putih juga wajib ya. Semoga puasanya barokah dan kita bisa dipertemukan lagi nanti gitu ya, dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini merupakan video pembelajaran mungkin yang terakhir di semester ini, di kelas 5 ini gitu ya. Bu Arin mau menyampaikan banyak terima kasih sama anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Yang setia menonton video Bu Arin, terima kasih banyak. Kalian pokoknya semuanya hebat, luar biasa, anak-anak cerdas ya. Yang istiqomah, yang sabar sampai detik ini mengikuti pembelajaran daring. Bu Arin doakan semoga nanti di kelas 6 kalian bisa lebih bersemangat belajarnya, semua pelajaran ya, bukan hanya pelajaran IPA maupun IPS, tapi di semua pelajaran semoga semangatnya terus menggema, tetap istiqomah anak-anak ya untuk belajar, seperti itu. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bu Arin akan membahas mengenai konduktor dan isolator nih. Jadi apa konduktor dan isolator itu? Konduktor itu merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sementara isolator itu adalah kebalikannya gitu ya. Sini bisa kalian lihat di halaman 88 dan 89. Jadi kenapa di sini anak-anak ada benda yang disebut konduktor dan isolator? Jawabannya karena memang kebutuhan begitu ya. Maksudnya kebutuhan itu gimana Bu Arin nih? Bu Arin punya contoh setrika di sini ya. Ini setrikaan seperti yang kita tahu fungsinya untuk merapikan pakaian gitu ya. Yang awalnya kusut, kemudian karena disetrika menjadi lebih rapi begitu. Nah, anak-anak, setrika ini menerapkan ya, bukan hanya konduktor, tapi isolator juga. Kalian mau tahu nggak mana yang konduktor dan isolator? Cuman sebelumnya Bu Arin ingin kalian menebaknya terlebih dahulu. Mana konduktor, mana isolatornya. Coba, yang mana? Yang mana? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu, komen-komen di bawah ini ya. Apa yang disebut dengan konduktor dan isolator. Nah, singkatnya Bu Arin akan hanya memperlihatkan, Bu Arin nggak akan mention duluan ya, mana yang konduktor, mana yang isolator. Tidak, tapi kita akan sama-sama temukan jawabannya di Zoom pembelajaran ya. Jadi Bu Arin mengharapkan kalian semua ikutan Zoom. Bu Arin ini hanya prolog gitu ya, memancing kalian untuk berpikir terlebih dahulu mengenai materi terakhir ini. Jadi anak-anak, kalau kalian lihat bagian besi di bawah sini itu ketika kita sambungkan ini listrik dengan listrik gitu ya, lama kelamaan nanti ada indikator lampu yang menyala, kemudian bagian bawah ini akan menjadi panas. Dan panas inilah yang kita sentuhkan gitu ya kepada pakaian kita agar lebih rapi seperti itu. Nah, jadi ini menghasilkan panas. Nah, coba tebak ini konduktor atau isolator ya. Lalu kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya semua bagian dari setrika ini konduktor? Gak bisa dipegang dong ya anak-anak ya, alias panas semua gitu. Jadi nanti bagian mana dong yang kita tidak bisa, bagian mana ya dong yang kita bisa sentuh gitu ya. Jawabannya, karena Bu Arin bilang tadi ini paket lengkap, ada konduktor dan isolator, berarti otomatis ada juga bagian yang memang tidak panas begitu ya, atau menghambat panas. Nah, di setrika bagian atas ini anak-anak, ini tuh terbuat dari plastik ya, plastik gitu, kayak plastik, kemudian di sini ada karet juga. Nah, ini salah satu bukti bahwa dia ini menahan panas gitu ya, menghambat panas. Nah, itu apakah isolator atau tetap konduktor juga ya? Coba cari perbedaannya dan cari beberapa benda di sekitar kalian yang menerapkan prinsip konduktor dan isolator. Bu Arin ngasih contoh satu ya. Sini ada yang punya katel, teko gitu, peralatan masak. Coba kalian lihat. Apakah ada dua bagian, yang satu konduktor, yang satu isolator? Coba kalian cek, kalau misalnya kalian sudah cek, jangan lupa nanti kita bahas di Zoom dan komen-komen nih di bawah sini. Kalian nggak bilang, Bu Arin ini aku punya benda ini, punya benda ini. Semakin banyak benda yang kalian sebutkan, dan semakin banyak benda yang kalian tunjukkan bahwa itu mempunyai sifat konduktor dan isolator, berarti nilai kalian semakin besar ya. Jadi tugas pertama dari Bu Arin adalah komen di YouTube,
komen-komen di bawah ini, sebutkan benda yang ada konduktor dan isolatornya dan kalian sebutkan. Misalnya Bu Aren ambil satu contoh ya, Teflon bagian konduktornya adalah bagian yang bulat untuk memasaknya, dan bagian isolatornya adalah bagian gagang dari teflon. Nah, seperti itu contohnya. Coba kalian cari sebanyak mungkin karena ini contohnya banyak banget di sekitar kita, seperti itu. Oke, sampai ketemu di pembelajaran IPA. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, mencari benda-benda yang mengandung atau yang ada terdiri dari konduktor dan isolator di komen di bawah ini. Oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.